Sekarang aku yakin. Semua ini ada hubungannya dengan Dilsat. Itu sebabnya kau ingin sekali membunuhnya. Kenapa kau diam saja dari tadi, Rahasia? Jawab. Ayo jawab. Aku ingin tahu alasannya. Iya. Benar sekali. Saat ini Dilsat menjadi ancaman untuk kehidupanku. Itu sebabnya aku mengirimkan seseorang untuk membunuh dan menghabisi hidupnya. Lakukan. Lakukan apapun yang kau mau, perempuan tua. Kau tahu apa artinya? Ibu masuk rumah sakit, berjuang untuk hidupnya. Ini suatu keajaiban Tuan kan? Sepertinya dia ini sedang menunggu dirimu. Najma, kau antarkan dia ke kamar ibu. Aku baik-baik saja, Rashid. Jangan mengkhawatirkanku. Kalau aku ditakdirkan mati, aku pasti sudah mati beberapa tahun yang lalu. Aku mohon jangan pernah katakan itu lagi, Dilsat. Apa yang ingin kau katakan padaku tempo hari? Boneka itu.
Bukankah itu boneka yang kau berikan pada Najma pada ulang tahun pertamanya? Apakah penting untuk menyelesaikan tugasnya hari ini? Aku bersama putriku. Dan hari ini adalah hari ulang tahunnya yang pertama. Jadi aku baiklah. Baik, terima kasih. Hanya 2 menit sayang. Sayang, ini hanya sebentar. Jangan menangis lagi ya. Kita akan segera pulang. Tunggu sebentar ya. Ambil ini sayang. Sebentar. Ayo ambillah. Ambil. Dari boneka itu, aku mendengar suara seperti di pabrik boneka. Apa lagi? Ini tidak berfungsi sekarang. Cobalah untuk mengingatnya. Apalagi yang telah kau dengar. Suaranya tidak terdengar jelas. 2 orang sedang berbicara. Mereka sedang membicarakan tentang suatu pabrik boneka. Rashid, apa ada masalah? Katakan saja padaku. Kenapa aku tidak mengatakan apa-apa, Rashid? Beritahu saja padaku. Rashid. Tidak. Aku tidak bisa mengatakan ini padamu. Kenapa tidak bisa, Rashid? Kenapa tidak bisa memberitahuku? Aku yakin ada suatu rahasia yang berkaitan dengan pabrik boneka. Aku ingat dengan jelas. Sebuah kejadian sudah terjadi pada hari itu. Kejadian itu sudah merubah seluruh hidup kita. Kau tidak mengatakan apapun saat itu. Dan meninggalkan kami untuk selamanya. Rashid, katakan apa yang sudah terjadi. Kenapa kau tidak memberitahuku? Karena aku tidak ingin kau dalam masalah. Aku tidak ingin melibatkanmu karena aku ingin kau tetap aman, Dilshad. Aku bacakan puisi. Aku memimpikanmu setiap hari. Aku memimpikanmu setiap hari. Biarkan anak laki-laki bahkan bersiul seperti penanak nasi padamu. Coba dengar, berbunyi lagi. Ini ketiga kalinya. Bagaimana? Sudah selesai?
Bagus. Sekarang masukkan bahan-bahannya. Ayan, bukankah kau bilang kalau kau akan membantuku? Itu yang sedang kulakukan. Aku kan sedang membacakan resep petunjuknya. Tapi aku bisa membaca petunjuknya dari buku resep. Lakukan satu hal, buka tutup pancinya. Ayo, Baik. ayo buka. Iya. Nah, ini buku resepnya. Nah, sekarang giliran Chef Ayan. Aduh. Wow. Oh. Panas. Ayan, kau tidak apa-apa? Terima kasih. Apa? Ayan, kau bahkan tidak bisa membuka panci prestonya. Bagaimana kau akan mengatasi lainnya? Bantu aku. Bagaimana kalau kau tambahkan garam kedal? Aku akan mengerjakan lainnya. Seperti keinginan Nona. Tapi sayang, ada masalah dengan panci prestonya. Tapi jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Dan sekarang, aku akan membuat dal yang enak, supaya kalian semua tidak akan pedulikan biryani. Dan semua orang-orang akan berakhir dengan menjilati jari-jarinya. Selamat tinggal, sayang. Selamat tinggal. Tidak apa-apa. Kau sebaiknya bersama ibumu saja. Ayah akan pergi sendirian. Boneka ini pasti ibu yang membawanya ke sini. Ini chip. Chip yang ada dalam bonekaku. Oh, pasti ini terjatuh saat ibu mengambil bonekaku. Kau berbohong padaku. Kalau kau dipisahkan dari cinta sejatimu. Yang benar adalah kau yang meninggalkan kekasihmu itu.
Waktu di rumah sakit aku tidak bisa bicara padamu. Tapi maafkan aku tidak bisa menahan diri untuk menanyakannya. Waktu itu kau meminta bantuanku untuk bertemu dengan Bibi. Dan kau tidak merasa perlu untuk memberitahuku kalau kau punya istri dan anak. Dengar teman, kalau aku tahu ini sebelumnya, aku tidak akan pernah membantumu. Aku benar-benar menyesal. Aku membantumu untuk bertemu dengan seseorang yang kehidupannya telah kau hancurkan beberapa waktu lalu. Ada sisi yang lain. Untuk kebenarannya, aku punya alasan di balik melakukan ini. Aku sudah tahu alasannya. Harta. Kau telah memilih harta di atas cinta sejati. Aku belum pernah melihat ada pria yang takut pada kemiskinan. Anak-anakmu sendiri tidak pantas menyebutmu sebagai ayah. Siapa sekarang yang lebih miskin? Aku tidak meninggalkan Dilsat untuk harta. Lalu kenapa kau tinggalkan dia? Apa alasan yang kau simpan dari mereka selama ini? Ada suatu rahasia yang manusia tidak bisa ungkapkan dalam hidupnya, yang tidak bisa dibagikan dengan siapapun. Aku rasa tidak ada masalah yang cukup besar yang memaksa seorang pria untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kalau selama ini kau memang menganggapku sebagai temanmu, jelaskan kenapa kau lakukan semua ini. Kenapa kau sampai meninggalkan Bibi dan tidak pernah kembali padanya? Aku tidak bisa bilang pada siapapun. Apalagi padamu, Zoya. Sebuah konspirasi yang digagas terhadapku selama 17 tahun terakhir. Dan selama itulah aku terbelenggu oleh sebuah rahasia. Setelah mengetahui semua ini, apakah kau memiliki sedikit keyakinan terhadapku, Zoya? Maka percayalah, aku tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak pernah. Nona Faroki, aku sudah periksa daftar tersangka. Apa? Daftar tersangka. Tapi tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk menyerang ibuku. Dengar Tuan Kan. Aku yakin sekali kalau laki-laki yang menyerang Bibi pada waktu itu bekerja untuk Phoenix Security. Dan orang yang telah menyewa dia juga ada hubungannya dengan Phoenix Security itu. Aku rasa ada sebuah nama yang terlewat dari daftar itu. Pasti ada nama yang terlewat di sini, Tuan Kan.
Aku harus melakukan sesuatu. Dilsat sudah menjadi ancaman dan dia merusak semua rencanaku. Aku tidak bisa tinggal diam. Itu sebabnya aku mengirimkan seseorang untuk membunuh Dilsat. Ayan! Sirin! Rashid! Di mana Ibu? kau? Ada apa, Rashid, Nek? di mana Rashid? Ibu, dia sedang keluar. Apa yang terjadi? Rashid! Itu dia. Rashid! Ibu, ada apa? Rashid, aku sudah pernah mengatakannya. Kalau Rahasia yang bertanggung jawab untuk semua konspirasi dalam keluarga ini. Ternyata ketakutanku selama ini benar, Rashid. Aku tidak bohong. Bibi, kau ini bicara apa? Apa kau tidak waras? Aku tidak apa-apa. Sebaiknya kau tidak usah berpura-pura. Ibu, apa yang terjadi? Ini benar. Rahasia mengatakannya kepadaku. Dia mencoba untuk membunuh Dilsat. Dia mencoba untuk membunuh Dilsat. Apa? Itu benar. Dia juga bilang kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya. Dia sudah merencanakan sesuatu yang besar. Ikutlah denganku. Ayo cepat. Ibu, Ibu, Ayo. tunggu. Tolong maafkan aku. Jangan lakukan itu padaku. Iya, aku akan mengaku. Apa yang terjadi, Rahasia? Tolong jangan lakukan itu. Dia menyuruhku berbuat begini. Aku takut padanya. Dia Rahasia? memaksaku. Kenapa Dia kau bisa luka memaksaku seperti untuk ini? mengatakan yang sebenarnya. Aku mohon maaf. Dia datang ke kamarku dan dia juga memukulku. Dia membenturkan kepalaku ke dinding itu, ke lemari itu. Dia memperlakukan aku dengan kasar. Dia mengatakan padaku untuk mengaku kalau aku sudah membunuh Dilsat. Aku yang menyuruhnya. Tapi sebenarnya itu tidak kulakukan, sayang. Aku tidak melakukan hal itu. Dia memaksaku. Kalau aku tidak mau melakukannya, dia akan memukulku. Tolong aku, sayang. Dia sudah berbohong. Dia barusan mengatakan yang sebenarnya. Iya, aku memang mengatakan itu padanya. Karena aku takut padanya. Aku dipaksa untuk melakukan itu. Aku harus mengaku kalau aku yang akan membunuh Dilsat. Dia mengatakan itu padaku. Kalau tidak, dia akan tetap memukulku. Dia akan menyiksaku, sayang. Aku takut sekali. Tolong aku. Aku takut padanya, sayang. Tolonglah. Coba kalian pikirkan, kalau aku melakukan kejahatan ini, untuk apa aku mengaku kejahatanku? Sudah. Aku takut. Buat apa aku memerintah orang untuk membunuh Dilsat? Tidak mungkin. Aku bukan orang seperti itu, Bibi. Tolong aku. Dia itu cuma pura-pura saja. Aku tidak pernah memukulnya, apalagi mengancamnya. Aku tahu kalau dia marah padaku karena dia tidak setuju anakku Humairah menikah dengan Ayan. Dia menganggap aku sudah melawan keinginannya. Bibi, aku mohon maaf padamu. Dia sudah bohong Jangan marah kepadaku. padaku lagi, Bibi. Bangun, Aku tidak aku bilang mau. bangun. Aku takut Katakan yang padamu. sejujurnya. Apa yang kau lakukan? Dia mengakui kejahatannya, Rashid. Aku tidak bohong. Dia yang sudah bohong. Bibi, kau tahu aku tidak berbohong. Tapi kau menyuruh aku untuk berbohong. Rashid, dia sudah berbohong. Ibu. Aku tidak pernah mengancamnya. Ya Tuhan. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Kalau kita tidak bisa menemukan apapun di daftar rekanannya, kita akan melacak penembaknya. Kita akan mengetahui siapa yang menyewanya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Bukankah kita tidak mengenalnya? Jangan lupa Tuan, kan aku mengejar dia. Aku tahu kalau dia memakai topeng, tapi aku yakin aku bisa mengenalinya. Lihat ini. Aku sudah melacak data karyawan dari agensi Phoenix Security. Tahu tidak Tuan kan, hanya aku yang bisa melakukan ini. Aku terbaik Tuan kan, aku terbaik.
Kau ini sudah gila ya? Cepat turun. Ya Allah, kau ini kenapa Tuan Kan? Ini kan kemenangan kecil bagi kita. Langkah pertama. Kau tahu tidak Tuan Kan? Aku merasa kau harus jatuh cinta. Tapi kau begitu sombong bahwa kau punya masalah dengan itu. Oh iya, aku punya puisi. Saat Yang Mulia mengatakan dia menemukan seseorang, kau akan jatuh cinta dan bilang, oh tidak, aku sudah membakar jari-jariku. Tuan Kan, kau membosankan. Aku benar-benar merasa tertantang. Ini sebuah tantangan. Phoenix Security Agency memiliki 2.500 karyawan. Temukan penembaknya. Bukan masalah. Aku bisa mengenali dia. Dia. Dia orangnya Tuan Kan. Dia yang menyerang Bibi. Dia. Tunggu sebentar. Bukan dia. Laki-laki ini. Tunggu. Rahasia, segala sesuatunya sudah melangkah terlalu jauh. Ada apa denganmu, Rahasia? Yang membuatku bingung kenapa kau mengaku pada Bibi, jika kau yang memerintahkan untuk menyerang Dilsat. Memangnya siapa yang akan percaya pada ucapannya itu? Kau sudah menyaksikan semuanya. Aku bisa membalikan semua yang terjadi. Tapi Rahasia, tolong dengarkan aku dulu. Cukup. Kau tidak perlu khawatir lagi. Aku bisa mengatasi semuanya. Rahasia, orang yang tenggelam adalah orang yang mengaku jika dia bisa berenang. Aku harap kesombonganmu tidak menghancurkan dirimu. Kau lupa jika Dilsat selamat? Dan aku yakin dia memiliki bukti yang dapat membuktikan Rashid tidak bersalah. Saat ini Rashid telah pergi menemui Dilsat. Dia pasti memberikan buktinya. Apa kau tidak menyadari semua itu? Semua yang dilakukan oleh Rashid? Dia akan melakukannya. Dan aku yakin kalau Rashid tidak akan diam saja. Kalau dia bisa mendapatkan buktinya, dia pasti akan menangkap kita. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dengan bebas. Tapi kenapa Dilsat tidak memberikan buktinya? Mungkin saja saat ini dia tidak punya bukti-bukti itu. Ini hanya alasan agar Rashid bisa menemui Dilsat kapanpun yang dia inginkan. Rahasia, kau memerintahkan serangan terhadap Dilsat karena kau pikir bahwa dia memiliki bukti yang bisa membuktikan bahwa Rashid tidak bersalah. Sekarang kau bilang dia tidak mempunyai buktinya. Aku hanya berhati-hati saja, sayang. Aku tidak tahu apakah dia punya buktinya atau tidak. Tapi sekarang aku tahu. Kalau suatu hari dia punya bukti, aku bersumpah padamu. Aku akan mencari cara untuk menghancurkan bukti-bukti itu. Jadi kau tidak usah cemas. Rahasia konspirasi pabrik boneka tidak akan pernah terbongkar. Rashid, kau tidak percaya padaku. Aku tidak pernah bohong. Percayalah, nak. Nenek, tentu saja kami percaya pada nenek. Tapi seharusnya nenek tidak mengatakan hal itu sekarang. Nenek harus beristirahat dan harus makan. Biar aku ambilkan ya. Nenek tidak mau makan. Aku tetap memaksa nenek untuk makan. Lagi pula, aku dan Humaira sudah menyiapkannya. Nenek, apakah nenek tidak mau makan makanan yang disiapkan cucunya? Akan segera aku ambilkan.
Aduh, aku tidak menemukan acar untuk nenek. Rahasia, sekarang kau ingin mencoba membunuhku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil dengan semua rencanamu itu. Tuan Kan, aku mendapatkannya. Kenapa kau tidak sopan? Tidak Tuan Kan, aku tidak melihat apa-apa. Itu bisepmu atau trisepmu atau sixpackmu. Tapi aku tidak lihat apa-apa. Apa yang kau temukan? Sixpack. Apa? Aku menemukan cara, Tuan Kan. Seperti kataku, aku berusaha menemukan orang yang telah menyerang Bibi. Aku tidak bisa mengenalinya karena tidak melihatnya. Tapi aku sudah menemukan sesuatu yang bisa membawa kita pada penyerangnya. Dan aku sudah melihatnya dengan jelas. Senjatanya, Tuan Kan. Aku melihat dengan jelas pistol yang dibawa oleh penembak itu. Jadi apa intinya? Tuan Kan, kau ini bicaranya seperti orang tua saja. Aku tahu kalau kau lebih tua dariku, tapi seharusnya kau belajar dari yang lebih muda. Belajar dari kami bagaimana menyelesaikannya. Tuan Kan, aku punya puisi untuk ini. Kalau kau membuat kesalahan, kau harus memohon maaf. Kalau kau membuat kesalahan, kau harus mohon maaf. Kalau kau terjebak di suatu tempat, manfaatkan teknologi. Terima kasih, terima kasih. Lihat. Tuan Kan, aku kenal senjata ini dengan baik. Penembak itu menggunakan pistol ini untuk menembak Bibi. Bukankah karyawan di sana punya pistol seperti itu? Tepat sekali. Itu yang sedang kupikirkan. Lihat ini. Ini senjata yang sangat khusus. Orang biasa tidak bisa menggunakannya. Harus ada pelatihan khusus yang diperlukan untuk menggunakan senjata ini. Pelatihan itu diberikan hanya dalam angkatan bersenjata, artinya pada orang yang akan menggunakan senjata itu. Orang itu pasti pernah jadi angkatan bersenjata sebelum bergabung di Phoenix Security. Dia sudah menjalani pelatihan. Halo? Phoenix Security? Apa bisa bicara dengan manajernya? Baik, terima kasih. Nona Faroki, ini gila. Kita tidak akan menemukan apa-apa. Tidak, jangan patah semangat dulu. Ini cara satu-satunya, Tuan Kan. Situs web mereka tidak bisa membantu kita. Kalau kita tidak bertanya, siapa yang tahu penembak Bibi? Ini bodoh, tidak akan berhasil. Kalau bisa bagaimana? Apa kau akan lakukan apa yang kukatakan? Halo? Oke? Iya? Phoenix Security, ada yang bisa kubantu? Hanya Anda yang bisa membantu saya. Baiklah, katakan. Pak, bisa katakan siapa yang di kantor keamanan Bapak yang menggunakan pistol Armalite AR-24 K10? Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi padamu. Pak, tolong jangan lakukan itu pada saya. Anda harus membantu kami, Pak. Apa Anda mau memenuhi keinginan terakhir orang yang sedang sekarat? Maksudmu? Saya akan beritahukan. Ceritanya panjang sekali. Begini ceritanya. Kakek saya, seorang mantan perwira militer. Dia sangat dekat pada senjatanya yang dia tidak miliki saat itu. Apa Anda tahu apa yang dia katakan? Dia akan katakan kalau dia bisa menggunakan senjata ini dengan tangan kirinya. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, Pak. Oleh karena itu, saya ingin memenuhi keinginan terakhirnya sebelum dia meninggal. Kalau ideku berhasil, kau akan turuti semua perkataanku, oke? Saya tidak bohong. Kata-kata saya itu benar.
Tapi Pak, saya tidak pernah bisa memenuhi keinginan kakek saya tanpa bantuan dari Anda, Pak. Kalau Anda bisa katakan, personil keamanan Bapak yang punya senjata itu, saya akan pergi dan meminta padanya. Tolong, Pak. Tolong penuhi keinginan terakhir kakek saya. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Jangan katakan tidak. Atau itu akan menyakiti hati adik saya yang muda ini. Aku mengerti bagaimana perasaanmu. Aku berharap aku bisa membantumu. Tapi yang bisa aku lakukan untukmu adalah aku akan memberikan nama dan juga nomor telepon dari 3 karyawan yang menggunakan senjata itu, Nona. Tunggu, Pak. Tunggu sebentar. Biar saya tulis dulu. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sangat membantu saya. Terima kasih banyak. Sudah kubilang aku bisa kan? Aku sudah melakukannya. Kau tahu, hanya aku yang bisa melakukannya. Dan setelah ini, kau harus turuti apapun yang kau inginkan. Turun dari tempat tidurku. Dengar, Tuan Kan. Aku cukup yakin salah satu dari 3 orang itu telah menyerang Bibi. Dan juga benar kalau kau telah kalah taruhan. Ini makan malammu, Nek. Aku tidak mau makanan itu. Tidak seorang pun yang ingin makan karena aku yang memasaknya. Apa karena itu? Nenek, setidaknya nenek jangan menolak untuk memakannya. Lagi pula, jangan makan jika tidak ingin. Aku saja. Jangan, Ayan. Aku melihatnya sendiri. Rahasia pelakunya. Apa? Nenek, Humaira dan aku yang menyiapkannya, Nek. Aku sudah tahu, tapi rahasia sudah meracuni makanan ini. Apa yang kau katakan, Ibu? Ada apa denganmu? Kenapa kau berkata seperti itu, Ibu? Rashid, kau tidak percaya padaku. Ibu, apa yang Ibu lakukan di sini? Rahasia, Ibu berpikir kalau kau sudah meracuni makanannya. Bagaimana, Bi? Aku sama sekali tidak mengerti kenapa Bibi sangat marah padaku. Dan aku datang ke sini untuk minta maaf pada Bibi. Aku ingin minta maaf karena aku sudah menyakiti Bibi tanpa sengaja. Tapi apa buktinya? Kau justru membuat tuduhan yang lain. Kau tetap saja menuduh aku yang bukan-bukan. Sekali lagi, Bi, aku mohon lepaskan rasa marahmu itu. Aku bersumpah aku akan menuruti semua perkataanmu. Bagus, Rahasia. Aku akan memaafkanmu. Apa kau yakin akan menuruti perkataanku? Benar sekali. Sekarang Bibi buktikan perkataanku. Makan ini.